Ibu Bapak Menteri, teman-teman media yang saya hormati, salah satu tugas diplomasi selama pandemi adalah mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya, melalui kerjasama dengan pihak lain. Dari sisi kesehatan, diplomasi bekerja untuk memperlancar ketersediaan alat diagnostik, terapatik, dan vaksin untuk keperluan masyarakat Indonesia. Di awal pandemi, diplomasi bergerak di bidang ketersediaan peralatan diagnostik dan terapatik. Diplomasi juga aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul. Di bulan Agustus 2020, bersama Menteri BUMN, saya ditugaskan untuk membuka akses kerjasama dengan beberapa pengembang vaksin, termasuk dengan Sinovac dan Sinopharm. Di bulan Oktober, tugas serupa saya jalankan, termasuk menjajaki kerjasama dengan AstraZeneca dan kerjasama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility. Untuk kerjasama dengan Sinovac, koordinasi intensif selama beberapa minggu ini terus kami lakukan dengan otoritas RRT, terutama dengan State Counselor Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi. Di 1-2 minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT sudah tidak dilakukan day by day, tetapi hour by hour. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan otoritas RRT yang telah memberikan kerjasama yang baik selama ini. Peran KBRI Beijing dalam menjembatani komunikasi dengan otoritas RRT dan Sinovac tentunya juga sangat vital. Dalam proses pengiriman vaksin Sinovac tersebut, semua prosedur, baik di Indonesia maupun di RRT, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai aturan yang berlaku. Kerja diplomasi akan diteruskan untuk mengawal rencana pengiriman selanjutnya, termasuk dalam bentuk bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk curah. Teman-teman media yang saya hormati, selain kerjasama bilateral, saat ini bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri sedang terus melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral. Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk satu dari 92 negara COVAX AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20% dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX Facility. Terdapat beberapa proses administrasi dan persiapan teknis yang harus dilakukan, sekali lagi terutama oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Salah satu proses yang harus dilalui adalah pengiriman vaksin request form kepada COVAX Facility. Pengiriman telah dilakukan pada hari ini 7 Desember sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Setelah itu masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sampai akhir 2020. Diharapkan vaksin multilateral juga bisa masuk secara bertahap ke Indonesia pada 2021. Diplomasi kita akan terus mengawal ikhtiar-ikhtiar lain berikutnya agar Indonesia dapat segera mengatasi pandemi ini. Jangan lupa teman-teman, terus terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.